Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, channel Purnama Stiker. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Kali ini saya kedatangan konsumen dari jauh. Dia ingin ganti skotlet. Tadinya biru muda, pakai skotlet standar. Sekarang pengen ganti biru satin, dop ya, yang premium. Cuman kita lihat dulu nanti motornya seperti apa. Terus ada yang nanya, Bang, kalau skotlet itu bisa merusak bodi nggak? Nah, kebetulan motor yang satu ini baru dipasang skotlet kurang lebih 3 bulanan kali ya. Makanya coba nanti kita review apakah skotletnya itu merusak bodi atau tidak. Kalau merusak bodi sih nggak bakalan kayaknya. Hanya kalau dalam waktu tertentu dia akan meninggalkan beberapa lem, mungkin sedikit ya. Kalau kualitas skotletnya yang premium yang bagus sih kayaknya nggak bakalan. Paling kalau yang biasa-biasa yang standar adalah sedikit ketinggalan ini apa namanya, lem-lemnya. Ya bisa dibersihkan dengan bensin atau dengan minyak kayu putih kali. Bisa minyak kayu putih, cuman lebih lama. Bensin yang lebih cepat sih. Oke, mungkin gitu aja. Kita langsung aja ke motornya ya. Langsung kita periksa, review, dan kita pasang pakai skotlet satin dop metalik. Oke, tetap stay tune terus di Purnama Stiker. Ikutin, di subscribe ya. Jangan lupa. Lanjut. Nih guys, ada pertanyaan apakah skotlet itu aman buat bodi. Kita coba ya. Kedatangan konsumen baru pasang 2 bulan nih di tempat lain, cuman hasilnya melembung. Kita akan ganti dengan biru satin ya. Ini dia, kita akan ganti dengan biru satin ini guys. Oke, lanjut kita coba bongkar skotlet yang bawaannya ya, yang udah dipasang di tempat lain warna biru itu. Apa tertinggal atau tidak, coba kita aman atau enggak ini. Ini baru 2 bulan nih guys, ternyata aman sih, tidak tertinggal. Kayaknya skotletnya lumayan agak bagus, hanya pemasangannya aja kurang begitu detail. Jadi kita coba ganti, nanti konsumennya pengen diganti pakai biru satin nih guys. Aman guys, aman buat body guys. Jangan lupa ikuti terus ya channel Purnama Stiker. Jangan lupa di subscribe, di like, and comment ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Kita bongkarin dulu nih. Ada pertanyaan aman atau tidak buat body. Aman kalau untuk 2 bulan sih, dalam jangka waktu tertentu aman. Yang penting kita tahu bagaimana waktunya, minimal maksimalnya skotlet bisa digantinya, waktu digantinya, dibongkar. Karena yang namanya skotlet kan ada masa berlakunya apapun itu, dan masing-masing merek, masing-masing bahan ada kualitasnya ya. Oke guys, aman ya, skotlet standar nih, aman untuk body, aman. Oke, dilanjut. Selanjutnya kita bersihin dulu nih bodinya ya, agar terhindar dari debu, kotoran. Harusnya sampai detail ngebersihinnya, biar nggak ada kerak bekas air juga, biar masang skotletnya enak dan kelihatan rapi ya. Pertama kita pasang dari ujung nih guys. Coba kita pasang dari ujung, itu kan ada lekukan. Kita tarik aja. Kalau saya proses pemasangannya tuh dari lekukan itu ditarik ujung. Nah, dari ujung itu kita tarik sampai ujung belakang dari lekukan itu. Jadi prosesnya tidak boleh buru-buru, harus hati-hati dan pelan-pelan. Yang sabar. Jangan males detail. Kalau kita nggak detail nanti ada gelembung, ada kotoran,
Jadi kita harus detail ya, jangan terburu-buru, jangan langsung sekali jadi. Nah, jangan lupa menggunakan hot gun. Kalau tidak ada hot gun, bisa menggunakan korek api. Nah, diurut pelan-pelan guys, jangan sampai langsung sekali jadi ya, dari atas tuh. Terus sedikit, pokoknya kalau pemasangan stiker tuh intinya harus sabar, detail, dan tahu tekniknya. Makanya ikutin terus channel Purnama Stiker ya. Nah, ada kerut kayak gitu tuh, panasin. Kalau udah rata, terlihat rata baru digosok. Nah, diurut pelan-pelan set. Nah, sampai nggak mengkerut. Karena kalau sampai mengkerut, salah teknik, keriting nanti. Bukan permasalahan bagaimana rapih, selesai, tidak ada gelembung di tengah, tapi proses finishingnya pun harus detail gitu. Soalnya ada pemasangan yang beres rapi, terlihat rapi setelah dipasang, cuma setelah sehari 2 hari ujung-ujungnya tuh pada keriting karena proses pemasangannya terlalu dipaksa, ditarik ke dalam, terlalu didorong gitu. Makanya harus diurut ke samping, jangan didorong ke dalam. Kalau didorong ke dalam, pas kena panas tuh dia ngangkat ke atas, keriting. Kalau ditarik ke samping, kalau dipanasin dia akan ngelipet ke dalam. Intinya bagaimana caranya skotlet itu setelah dipotong kita panasin ngelipet ke dalam ujungnya itu, bukan ngangkat ke atas ya. Kalau ngangkat ke atas udah fix itu gagal, pada ngebuka nanti keriting. Kalau kita panasin dia ngelipet ke dalam udah fix, itu berhasil. Kecuali dengan faktor cuaca, karena di ujung-ujungnya ada kotoran, ada kerak air, jamur air ya, biasanya ada bekas jamur air, kena lem, kepanasan, keangkat jamurnya, dia biasanya keangkat tuh. Oke guys, terus saksikan channel Purnama Stiker, jangan lupa di subscribe ya. Untuk cara pemotongan, hati-hati, jangan terlalu menekan, jangan sampai cutternya menembus terlalu dalam ke box motornya ya, soalnya itu akan menggores. Jadi harus tekanannya harus diatur lah, walaupun tergores tapi goresannya goresan rambut lah, halus, bisa dihilangin pakai lap gitu, bekasnya bisa dihilangi dengan air, hanya sebatas goresan rambut halus gitu. Pokoknya jangan terlalu dalam aja, jangan terlalu menekan aja, takut kena body. Kalau sudah terbiasa masang skotlet, nanti juga ngikutin sendiri feelingnya, jadi tahu gitu sambil belajar, masang sendiri sambil belajar. Oh, ternyata ini nggak boleh kayak gini, ini harus ditarik ataupun diulur. Teknik-tekniknya nanti ikutin, yang penting dicoba aja dulu. Buat yang punya biaya minim, sambil belajar, sambil lihat-lihat tutorial, nanti juga lama-lama kalau udah hobi bisa jadi cuan. Soalnya saya juga dulu ini sebenarnya tidak ada niatan buat usaha, buat buka skotlet ya, jasa pemasangan skotlet. Hanya sekedar hobi buat kendaraan sendiri, belajar, cari-cari, mencuri-curi ilmu. Untuk pemotongan di ujungnya nanti jangan terlalu ngepres ya guys, kalau masang lebihin berapa mili buat dilipat ke dalam. Soalnya skotlet itu kalau kita potong yang ngepres, kena cuaca, kena jemur, dia akan ketarik sedikit-sedikit, nanti kelihatan boxnya, kecuali boxnya warnanya masih sama gitu, sama-sama biru gitu.
nggak terlalu kelihatan nanti. Tapi kalau misalkan pasang warna biru, boxnya warna putih, kalau kita terlalu ngepres potong nanti karena jemur agak kelihatan sedikit, karena faktor cuaca juga akan ngaruh, dia akan agak mengkerut sedikit. Tapi yang penting nggak keriting gitu. Kalau keriting tuh biasanya suka ngebuka. Untuk pasang dilekukan jangan sampai dipaksa ya, jangan sampai dipaksa didorong gitu. Panasin aja sedikit pelan gitu, ditekan pelan-pelan sampai dia menutup lekukan itu. Kalau misalnya kita paksa bisa sih dipanasin, dipaksa langsung kita tutup kelekukannya bisa, cuman nanti hasil setelah 1 hari dipasang tuh biasanya dia ngebuka ya. Yang paling jadi PR sebenarnya lekukan yang jadi PR ya paling itu dari lekukan yang lekukan tajam. Kalau body rata mah sambil tidur juga beres itu mah, tidur melotot sambil masang. Yang penting tekniknya dipelajari, nggak sembarang pasang. Kalau ngelihat emang mudah banget, ternyata setelah pasang sendiri perlu kesabaran yang sangat sabar, perlu pelan-pelan, perlu ketelitian. Tapi saya yakin teman-teman semuanya bisa, guys, bro, akang, aa, mase pasti bisa. Yang penting satu, jangan menyerah, tetap belajar, tetap berusaha agar minimal buat diri sendiri lah, meminimalisir buat biaya pemasangan. Kalau hobi ya maksimalnya, positifnya, nilai lebihnya bisa buka usaha juga, itu bisa menghasilkan cuan. Oke guys, kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu disepil, silahkan komen aja ya, biar nanti saya kasih gambaran, kasih masukan. Insya Allah ini yang saya ceritakan, yang saya paparkan, bagian dari hasil pengalaman ya, nggak hanya teori. Bagian dari hasil pengalaman, hasil analisa, hasil penelitian secara seksama dari motor ke motor. Karena setiap motor itu berbeza-beza modelnya, berbeza-beza tekniknya, tapi intinya sama. Itu intinya sama. Oke guys, lanjut terus ikutin channel Purnama Stiker ya.
satin. Untuk pemasangan di batok kepala bit rata-rata agak susah ya, sulit, banyak lekukan yang tajam, hampir 90 derajat lekukannya, riskan. Yang berhasil mungkin tidak akan ada gelembung, tidak akan ngangkat, tapi rata-rata ada aja yang ngangkat. Ada yang dipotong, ada yang enggak dipotong di ujung-ujungnya, dilakukannya. Jadi tetap berusaha menganalisa. Tidak ada yang sempurna pemasangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kita hanya berusaha aja nih guys, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, serapi mungkin, dan jangan menyerah. Lanjut.
Oke guys, mungkin ini hasil keseluruhannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini sudah selesai, jadi hasilnya seperti ini. Mantap kan guys, selamat mencoba. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe-nya ya, sama loncengnya dihidupkan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.